Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke sifat koligatif larutan. Sebelumnya Pak Sul minta maaf kalau kemarin waktu post test Anda sudah masuk ke sifat koligatif yang delta P, kemudian delta TF, delta TB, atau tekanan osmotik. Tapi tidak masalah. Nanti kita akan ulangi lagi prosesnya, ya. Tapi yang terpenting Anda sudah mencoba mengerjakan soal itu. Salah tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan Meet. Teman-teman, kita akan melanjutkan sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni yang dilambangkan dengan delta TB. Delta TB dirumuskan sebagai TB larutan dikurangi TB pelarut. Sedangkan penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF. Delta TF dirumuskan sebagai TF pelarut dikurangi TF larutan. Kalau Pak Steven mempunyai diagram PT air dan suatu larutan encer, maka akan diperoleh grafik seperti ini pada tekanan dan temperatur tertentu. Kita lihat bahwa titik D ini adalah titik didih dari suatu pelarut murni. E adalah titik didih dari suatu larutan, ya. F ini titik beku dari pelarut murni dan G adalah titik beku dari suatu larutan. Sehingga selisih antara D dengan E kita sebut sebagai delta TB, kenaikan titik didih, sedangkan selisih antara F dengan G kita sebut sebagai delta TF atau penurunan titik beku. Bagaimana cara perhitungan titik beku dan titik didih? Kita lihat slide selanjutnya. Pada larutan encer, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi molar larutan. Delta TB sama dengan M kali Kb. M adalah molalitas, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Oke, sekali lagi. M adalah molalitas, kemarin adalah mol zat terlarut dibagi 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut, ya, dalam kilogram pelarut. Delta TF sama dengan M kali KF. Mari kita coba ke penyelesaian soal. Tentukan MR suatu larutan jika 3 gram zat itu dilarutkan dalam 100 gram air dan mendidih pada suhu 100,26, Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Kita lihat bagaimana cara penyelesaian soalnya. Sekarang yang pertama, yang diketahui dari soal. Silahkan, yang diketahui apa? Diketahui yang pertama adalah gram terlarut, tepat sekali, gram terlarut. Berapa gram? Gram terlarutnya 3 gram. Kemudian gram pelarut ada 100 gram. Titik didih ini apa? Titik didih apa? Titik didih larutan. Titik didih larutan itu berarti TB, suatu larutan. 100,26
26 derajat Celcius. Karena dia dilarutkan dalam air, maka Tb pelarut murninya, yaitu air, sebesar 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa teman-teman? MRZ terlarut. Ya, tepat sekali yang ditanyakan adalah MR. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Ya, oke, kita jawab dulu. Informasi apa yang dapat kita tarik dari data-data yang kita punya? Oke, yang pertama kita bisa mencari delta TF. Maaf, delta TB ya. Delta TB-nya dapat kita cari. Dari mana? TB suatu larutan kurangi TB pelarut. Berarti 100,26 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius. Ketemu 0,26 derajat Celcius. Oke. Yang kedua, bagaimana rumusan delta TB? Delta TB tadi dirumuskan sebagai M kali KB. Oke, berarti dari sini kita bisa mencari nilai M ya, Pak Steven di halaman di sampingnya. Berarti M sama dengan apa? Delta TB dibagi KB. Berapa? 0,26 derajat Celcius dibagi KB-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Maka ketemu berapa? Oke, ketemu setengah molar. Nah, dari M, langkah ketiga Anda cari rumusnya M. M kemarin rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi zat terlarut ya, maaf, zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Oke. Berarti kita bisa mencari N terlarutnya. Nah, N terlarut berarti M dikali kilogram pelarut. Berarti M-nya 0,5 dikali berapa? Iya, 0,1 kilo. Maka ketemu molnya 0,05 mol. Oke, langkah terakhir ketika mol sudah ketemu, berarti kita bisa mencari harga MR. Mol sama dengan gram terlarut dibagi MR. Oke, berarti dari sini MR sama dengan gram terlarut dibagi mol. Gram terlarutnya ada 3 gram dibagi 0,05. Berapa? 3 dibagi 0,05 sebanding dengan 300 dibagi 5. Oke, tepat sekali. MR-nya adalah 60. Itu step-step untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang harus Anda cari sama ya, Anda harus tulis dulu yang diketahui dari soal. Oke, yang diketahui apa teman-teman? Diketahui. Oke,
gram terlarut Pak Steven. Oke, gram terlarutnya berapa? Gram terlarut 18 gram. Kemudian gram pelarut 500 gram. Oke, ditanyakan titik beku. Nah, titik beku berarti TF larutan. Bagaimana langkah mengerjakannya? Oke, langkah pertama berarti teman-teman wajib mencari apa? M-nya dulu, betul. M sama dengan mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Oke, molnya berarti massa per mR. 18 dibagi 180 dibagi kilogram pelarutnya 500. 500 itu berarti setengah kilogram. Berapa? Berarti ketemu 0,1 dibagi 0,5. Ketemu berapa teman-teman? Oke, ketemu 1/5. 1/5 itu berarti 0,2 M. Ya, kemudian langkah berikutnya, ketika Anda sudah ketemu M, Anda bisa menghitung delta TF-nya. Delta TF dirumuskan sebagai M kali KF. 0,2 dikali KF-nya 1,86. Berapa yang sudah menghitung? Oke, 1,86 kali 0,2. Oke, ketemu 0,372. 0,37. Kita bulatkan ya, dua angka di belakang koma. Baru Anda ngitung TF larutan. TF larutan sama dengan TF-nya pelarut murni dikurangi delta TF. Karena pelarut murninya air, maka TF-nya adalah 0 derajat Celcius dikurangi 0,37 derajat Celcius. Maka ketemu TF larutan sebesar minus 0,37 derajat Celcius. Itu teman-teman untuk pembahasan soal kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke.